Ketua Majelis Ulama Labuhan Batu Utara dibunuh hanya karena pelaku sakit hati. Pelaku nekat membunuh korban karena ditegur tidak boleh mencuri sawit. Warga menemukan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Labuhan Batu Utara, Aminur Rashid Arwan, tewas di saluran air tak jauh dari rumahnya. Korban ditemukan warga Selasa sore menjelang maghrib. Aminur Rashid Arwan dibunuh Anto Dogol yang merupakan buruh perkebunan sawit. Pelaku nekat membunuh Ketua MUI Labuhan Batu Utara karena sakit hati. Berselang setengah jam, polisi menangkap pelaku yang bersembunyi di sekitar Kelurahan Gunting Saga, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pelaku sempat menjadi sasaran amukan warga yang marah. Informasi yang kita dalami ya, bahwa tersangka melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sakit hati ya, ditegur oleh korban karena korban menyampaikan kepada pelaku bahwa jangan lagi mencuri sawit miliknya di kebun miliknya. Hingga kini polisi masih mendalami kasus pembunuhan Ketua MUI Labuhan Batu Utara. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda Ainis melaporkan. Pemirsa, video seorang wanita yang menjual surat bebas COVID-19 ke penumpang bus viral di media sosial. Dengan harga Rp90.000, penumpang bus bisa langsung melanjutkan perjalanan. Bayar berapa itu, Bu? 90, Pak. 90 ya. Seorang wanita mengenakan APD terekam kamera sedang berjualan surat bebas COVID-19 kepada para penumpang di dalam sebuah bus antar provinsi di wilayah Lampung Tengah. Alif ya. Sama siapa? Siapa namanya? Nah, bayar berapa itu, Bu? Oknum ini menjual surat bebas COVID-19 seharga Rp90.000. Tentunya harga ini pemirsa jauh lebih murah jika dibandingkan dengan tes antigen atau PCR. Surat bebas COVID-19 diperjualbelikan karena menjadi salah satu syarat untuk melakukan perjalanan. Sama siapa? Dalam video yang berdurasi 1 menit 36 detik ini pemirsa, Penumpangnya sebanyak ini. video ini pun viral di media sosial dan terlihat dalam video ini oknum ini membagikan surat bebas COVID-19 ke satu persatu penumpang bus. Ya. Itu dikasih jangka waktu apa 24 untuk jam, Pak. cuma 24 jam ya, 90.000 ya. Alif itu. Berarti nanti balik ke sana swab lagi ya. Alif ya. Sama siapa? Siapa namanya? Nah, bayar berapa itu, Bu? 90, Pak. 90 ya. Itu dikasih jangka waktu apa 24 untuk jam, Pak. cuma 24 jam ya, 90.000 ya. Alif itu. Pemirsa, keluarga pasien COVID-19 adu mulut dengan petugas rumah sakit. Keluarga protes karena jenazah yang terkonfirmasi positif COVID-19 akan dimakamkan sesuai dengan prosedur COVID-19. Bukan kau, seragamu, ingatkan saya ingat. Adu mulut antara keluarga pasien dan petugas keamanan ini terjadi di Rumah Sakit Primaya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adu mulut terjadi karena keluarga memaksa mengambil jenazah yang terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan saat akan dibawa ke rumah duka, adu mulut masih terjadi. Namun setelah proses mediasi kepada pihak rumah sakit dan keluarga, pemakaman akhirnya dilaksanakan dengan prosedur COVID-19. Pengawalan ke rumah duka tetap akan didampingi oleh pihak Polsek Panakukang sampai ke pekuburan, bukan ke rumah duka.
Jadi sudah dipastikan langsung dimakamkan malam ini? Insya Allah kita tetap makamkan malam ini. Dari pihak Polsek akan melakukan pengawalan sampai dengan pemakamannya. Pasien positif COVID-19 yang bernama Syamsul, 64 tahun ini dimakamkan di TPU Antang Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, di media sosial beredar video yang memperlihatkan seorang wanita menggunakan APD dan membagikan surat bebas COVID-19 kepada penumpang bus di Lampung Tengah. Kita akan membahasnya bersama dengan Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin. Selamat siang Pak Edwin. Selamat siang Mas. Baik Pak Edwin, bagaimana terkait dengan penyelidikan video ini Pak? Apakah sudah diketahui identitas dari perempuan yang membagikan surat bebas COVID-19 ini? Oke, jadi dapat disampaikan di sini berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Lampung Selatan, kita temukan bahwa wanita tersebut atas nama Rodia. Nah, dapat dijelaskan itu sendiri dilakukan di kilometer 33. Di kilometer 33 itu di Jalan Tol Sumatera, letaknya di Lampung Selatan, Kalianda. Nah, itu sendiri atas kerjasama antara klinik Assalam Medical Center bersama dengan Organda dan HK yang kemudian melakukan pemeriksaan rapid antigen terhadap warga ataupun saudara-saudara kita yang akan melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa, di mana diwajibkan saudara-saudara kita ini yang salah satunya adalah rapid antigen di luar daripada vaksin itu sendiri. Dan itu video diambil di tanggal 20. Nah, berdasarkan hasil keterangan awal, memang benar itu dilakukan rapid antigen. Artinya penumpang bus yang ada di bus Laksana Jaya itu memang dilakukan rapid. Nah, untuk kita peroleh kemudian, video itu tidak menunjukkan bagaimana proses yang dilakukan. Yang ada hanya kita dipertontonkan seorang wanita yang menggunakan APD lengkap sedang membagikan surat rapid antigen yang kemudian meminta uang sebesar 90.000. Terkesan itu jual beli. Padahal tidak, itu adalah proses yang dilakukan dari rekan-rekan Assalam Medical Center. Baik. Demikian. Tapi kalau penumpang sendiri Pak, sempat dilakukan swab antigen tidak? Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa memang benar dilakukan swab antigen. Jadi tidak hanya memberikan surat dan kemudian meminta, tetapi masyarakat ataupun pengguna bus, jasa daripada bus Laksana Jaya, dirapid. Artinya dirapid, alatnya itu masuk ke salah satu ya lubang hidung lah ya, untuk dicek gitu loh. Memang itu benar-benar dilakukan. Jadi video ataupun informasi yang disampaikan oleh saudara kita yang menyebarkan tersebut tidak utuh, demikian. Baik. Lalu sebenarnya dari pemeriksaan pihak kepolisian, apakah prosedur yang dilakukan oleh pengelola bus dan juga wanita yang membagikan surat ini sudah sesuai dengan prosedur kesehatan yang diterapkan, Pak? Bukankah seharusnya ketika kita sudah melakukan tes, lalu dikasih suratnya secara pribadi, tidak membagi-bagikan kepada semua orang seperti ini, Pak? Jadi begini, kondisinya berbeda ketika saudara melaksanakan di klinik. Tetapi kondisinya ini dilaksanakan di kilometer 33, di mana itu dalam keadaan bus berjalan, yang kemudian berhenti untuk melakukan pemeriksaan rapid antigen terhadap warga yang akan melakukan penyeberangan. Nah, itu dilakukan secara kesadaran di mana nanti mereka turun. Setelah mereka turun, diharapkan tidak kemana-mana. Setelah diperiksa, naik lagi ke mobil bus yang ada. Nah, dari situ, baru setelah dari pemeriksaan, tenaga medis ataupun tenaga kesehatan dari Assalam Medical Center mengantarkan kembali hasil daripada pemeriksaan. Apakah hasilnya positif atau hasilnya negatif. Ketika hasilnya positif, maka warga tersebut akan diisolasi di ruang yang telah ditentukan dan diminta perjalanan. Itu yang ada. Nah, jika tadi Bapak katakan bahwa ternyata penumpang ini juga sudah di antigen seperti itu, artinya semua penumpang bus di dalam yang
dapat di dalam bus itu semuanya negatif sehingga hasilnya dibagikan seperti itu saja, Pak? Oh, bukan begitu. Jadi makanya saya simak pelan-pelan tadi. Apabila ada yang positif, maka yang bersangkutan untuk diisolasi di ruang yang telah ditentukan. Kemudian tidak diminta untuk tidak melanjutkan perjalanan. Itu yang dilakukan. Belum tentu semua yang direpit adalah negatif. Satu. Yang kemudian dari situ sendiri, saudara-saudara kita yang setelah negatif, maka diberikanlah suratnya dan dilanjutkan perjalanannya. Demikian itu. Baik. Nah, dalam bus ini ada tidak yang positif, Pak? Tentunya ada. Ada dia. Nah, ketika ada, itu yang saya sampaikan. Dia diminta untuk tidak kembali ke bus dan nanti dihubungi pihak keluarganya untuk kembali melalui organda itu. Baik. Kalau untuk 90.000 ini berarti bukan untuk membayar surat, tapi merupakan biaya untuk tes antigennya ya, Pak ya? Ya, yang dipungut belakangan. Biaya rapid antigen yang dilakukan oleh Assalam Medical Center, terlepas dia mau depan, tengah, belakang, pembayaran itu teknisnya ya. Kami dari Dinas Kepolisian Polres Lampung Selatan di sini menyatakan bahwa itu memang benar dilakukan. Terkait dengan pembayaran itu teknisnya dari antara jasa dengan penerima jasa. Saya rasa seperti itu. Baik. Halo? Ini untuk semua bus yang ada di daerah Lampung, apakah memang prosedurnya seperti ini semuanya, Pak? Kalau berbicara prosedur, seharusnya baik pengelola ataupun pengusaha dari transportasi umum, khususnya bus, bersama dengan Dinas Perhubungan, berdasarkan instruksi Menteri Perhubungan, bersama dengan organisasi yang dinamakan Organisasi Angkutan Darat, Organda itu sendiri, ketika warga kita mau naik ke bus, mau beli tiket bus, dia harus melengkapi namanya kartu vaksin disertai dengan alat surat antigen. Baik. Seharusnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Edwin. Itu yang kita akan komunikasikan kembali dengan rekan-rekan yang memiliki kewenangan. Untuk itu yang dilakukan. Jadi jangan sampai warga kita ini nanti naik, di tengah jalan positif, disuruh pulang. Kasihan. Baik. Jadi begitu. Baik, artinya memang video ini yang beredar ini bukan bukan jual beli bebas COVID-19, tapi memang penumpang ini sudah dilakukan tes antigen sebelumnya dan mereka yang negatif di dalam bus ini suratnya dibagikan seperti itu ya Pak Edwin. Terima kasih Pak Edwin telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi lainnya pemirsa, video yang memperlihatkan sebuah keluarga mengangkut jenazah menggunakan kendaraan roda 3 viral di media sosial. Pihak rumah sakit menyebut tindakan yang dilakukan rumah sakit sudah sesuai prosedur. Inilah video yang memperlihatkan seseorang terbaring di atas bak kendaraan roda 3 dan ditutupi dengan kain. Tampak 3 orang anggota keluarga menangis dan memeluk seseorang yang terbaring. Dalam video ini juga terdengar suara perekam mengutarakan kekecewaannya terhadap layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban. Video berdurasi 42 detik ini viral di media sosial dan jadi perbincangan netizen. Usai viral, diketahui pasien merupakan warga Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Sementara pihak RSUD Caruban menjelaskan kronologi penanganan pasien ini. Pasien berinisial T datang ke rumah sakit pada Senin 26 Juli 2021. Pasien datang dalam kondisi tidak sadar, dengan perut membuncit dan keluhan sesak nafas. Setelah melakukan anamnesa, pihak medis rumah sakit menyarankan pasien untuk dirawat inap. Sesuai prosedur rumah sakit, setiap pasien yang akan menjalani rawat inap wajib menjalani tes swab antigen dan foto toraks. Namun pihak keluarga dengan tegas menolak dilakukan swab terhadap pasien. Ia memilih membawa pulang kembali menggunakan kendaraan roda 3. Hingga akhirnya sang pasien dikabarkan meninggal dunia di tengah perjalanan.
Nah, tentunya untuk membedakan itu kami harus melakukan prosedur swab antigen. Nah, di sinilah permasalahannya. Jadi pasien menolak untuk dilakukan itu, dan kami juga persilahkan pasien untuk memberikan pilihan. Dan ada sekitar 30 menit waktu itu pasien untuk menentukan pilihannya. Dan pasien tetap menyatakan atas permintaan sendiri melakukan pulang paksa. RSUD Caruban ditetapkan sebagai salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Setiap pelayanan kesehatan yang mengharuskan pasien dirawat inap wajib dilakukan swab antigen atau screening toraks untuk membedakan pasien umum dengan pasien COVID-19. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Jumlah keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit mulai menurun, namun pengelola rumah sakit tetap siaga untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Dalam 1 pekan terakhir, jumlah pasien positif COVID-19 menurun. Hal ini pun mempengaruhi bed occupancy rate atau keterisian tempat tidur. Dalam keterangan tertulis, Menteri Kesehatan Budi Gunardi Sadikin mengatakan, minggu lalu ada 92.000 tempat tidur yang diisi pasien COVID-19. Pekan ini turun 10.000 menjadi 82.000. DKI Jakarta menjadi salah satu penyumbang terbesar turunnya bed occupancy rate. Di RSUD Cempaka Putih, Jakarta, kondisinya berbeda dengan 2 pekan lalu. Jika sebelumnya seluruh pasien yang datang ke rumah sakit sebagian besar sudah dalam kondisi sakit berat, sementara saat ini yang datang dalam keadaan sakit sedang dan berat. Hal yang sama juga terjadi di RSUP Fatmawati, Jakarta. Dalam pekan ini jumlah pasien yang dirawat mencapai 287 dari 415 tempat tidur yang tersedia. Namun pengelola rumah sakit tetap bersiaga dengan menyediakan 500 bed sebagai antisipasi lonjakan kasus pasien COVID-19. Ruang IGD Rumah Sakit Fatmawati juga saat ini telah difokuskan hanya untuk melayani pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita pantau langsung pemirsa tingkat bed occupancy rate atau keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan bersama Revika Sibarani. Selamat siang Revika, berapa persen penurunan bed occupancy rate di Rumah Sakit Fatmawati? Ya, Wilson dan pemirsa, benar bahwa sepekan terakhir jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta Selatan kian mengalami penurunan. Dan untuk mengetahui seperti apa penurunan jumlah pasien yang dirawat, saat ini sudah bergabung langsung bersama saya Kasub Koordinator Humas dari Rumah Sakit Fatmawati, Bapak Atom Kadam. Selamat siang Pak Atom. Ya, selamat siang. Pak Atom, sebenarnya bisa dijelaskan seberapa besar jumlah penurunan pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati ini Pak? Baik, terima kasih. Memang di 2 minggu belakangan ini telah terjadi penurunan pasien, jumlah pasien ya. Dari awal bulan Juli ini memang pasien selalu di atas 360, 365 ya. Dan terakhir pada tanggal 28 ini pasien yang kita rawat ini sebanyak 287 pasien. Berarti ada penurunan dari 365 pasien menjadi 287. Kemudian untuk ruang IGD sendiri Pak, ini data yang kami peroleh sudah difokuskan hanya untuk pasien COVID-19 begitu Pak, atau tidak lagi melayani pasien non-COVID-19. Benar demikian Pak? Iya, jadi IGD kami saat ini memang dari sudah beberapa waktu yang lalu sudah kita jadikan khusus penanganan pasien-pasien COVID dengan kategori sedang, berat, dan kritis. Jadi untuk pasien-pasien yang non-COVID kita masih tetap melayani, ada di gedung instalasi rawat jalan. Di sana khusus untuk pasien-pasien non-COVID dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian Pak, untuk ketersediaan tempat tidur sendiri ini apakah nanti akan ada penambahan begitu Pak? Ya, memang kami terus melakukan penambahan kapasitas tempat tidur. Dari pertama kami punya tempat tidur 261, kita tambah 350. Dan rencana kita kami ke depan adalah 500. Nah, saat ini kapasitas kami ini 415 tempat tidur dari rencana 500 tempat tidur. Kemudian terakhir Pak, untuk penurunan jumlah pasien sepekan terakhir ini berarti terjadi ketika PPKM level 4 dilaksanakan begitu ya Pak.
Apa berarti menurut Bapak apakah PPKM level 4 ini juga berpengaruh kepada penurunan jumlah pasien beberapa waktu terakhir ini, Pak? Ya, mudah-mudahan ini adalah salah satu program pemerintah dengan adanya PPKM darurat bisa menurunkan jumlah pasien di tempat kami dan mudah-mudahan di tempat lain juga sama. Dan mudah-mudahan itu adalah harapan pemerintah tentunya. Dan tentu harapan kami semuanya sebagai tenaga kesehatan memberikan layanan kepada pasien-pasien COVID. Tapi memang perlu kita waspadai karena tetap saja jumlah saat ini adalah masih lebih banyak dibandingkan pada saat pertama kali. Jadi tetap kita harus waspada. Terima kasih Bapak Atom untuk informasinya, silakan beraktivitas kembali Pak. Ya, Wilson dan pemirsa, benar bahwa untuk penurunan jumlah pasien COVID-19 ini terjadi beberapa pekan terakhir, secara khusus ketika PPKM level 4 yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tengah dilaksanakan. Akan tetapi untuk penerapan protokol kesehatan secara ketat perlu dilakukan oleh masyarakat dan juga kepatuhan masyarakat untuk tetap berada di rumah selama masa-masa pandemi COVID-19 ini untuk kita sama-sama akhirnya memberantas angka penyebaran kasus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan lebih luas di wilayah Indonesia. Wilson. Terima kasih Revika atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, PPKM level 4 diperpanjang, pedagang kibarkan bendera putih. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.